Presiden Prabowo beri karpet merah bagi rakyat kecil. Kolaborasi Mensos dan KP2MI dalam penanganan TPPO. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang konsisten produksi bahan bakar alternatif. TNI temukan ladang ganja seluas 3 hektar. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dari informasi pertama dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait yang menegaskan komitmen pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dia menyebut pemerintahan Presiden Prabowo memberikan karpet merah bagi rakyat kecil melalui berbagai insentif dan dukungan gotong royong untuk program perumahan rakyat. Setelah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada 30 Juli 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Marwarar mengungkapkan berbagai kebijakan strategis yang mendukung program perumahan subsidi untuk rakyat kecil. Pemerintahan Presiden Prabowo memberikan kemudahan dengan menghadirkan karpet merah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bukan hanya investor. Bentuk dukungannya antara lain pembebasan BPHTB, persetujuan bangunan gedung atau PBG, serta PPN yang ditanggung pemerintah hingga akhir Desember 2025. Selain itu, pengusaha properti juga menunjukkan solidaritas dengan bersedia menanggung uang muka atau DP bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Marwarar menyebut ini sebagai implementasi nyata dari konsep berbagi nomics yang mengusung semangat gotong royong. Tak ketinggalan dukungan dari program CSR, perusahaan besar pun mengalir deras untuk memperkuat program perumahan rakyat. Saya laporkan juga bahwa pemerintah juga sudah memberikan karpet merah bagi rakyat, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor. Tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, ada kriterianya. Apa itu? BPHTB itu biasanya bayar 5%, ini sekarang 0%. Kemudian PBG itu persetujuan bangunan gedung. Nah, itu persetujuan bangunan gedung itu dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan dulu. Sekarang namanya dirubah menjadi PBG. Nah, ini bagus sekali, ini juga dibuat jadi 0. Kemudian yang ketiga PPN. PPN ditanggung pemerintah. Tadinya itu kebijakannya 0 itu dari Januari sampai Juni udah dilaksanakan. Baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis. Dan saya juga senang, kita tahu 2 minggu lalu Pak Prabowo mengatakan ya, pengusaha jangan Strakanomics gitu ya. Kalau masih ingat ada Strakanomics. Kami sampaikan justru di bidang rumah subsidi ini, para pengusahanya dari Ray, Impera, Apersi, Aperdas Jaya, Asprumnas, luar biasa. Tadi saya katakan ada DP 1%. Jadi baru minggu lalu kami ketemu dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena yang anggota pesertanya paling banyak itu di BPJS Ketenagakerjaan. Dan para pengusaha ini berkomitmen kalau ada anggota peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja dan buruh yang ikut, teman-teman pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi, yaitu dengan cara membayarkan DP-nya. Jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang kebijakan baru yang memungkinkan Indonesia memiliki lahan hak milik di Mekah mulai Januari 2026. Proyek ini akan dipimpin Danantara dengan 8 plot tanah yang sudah ditawarkan dan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025 bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas isu strategis. Salah satu pembahasan utama adalah inisiatif strategis Indonesia terkait kepemilikan lahan di Mekah, Arab Saudi, sebuah kebijakan bersejarah yang pertama kali diberlakukan di negara tersebut. Rosan menyampaikan bahwa kebijakan ini memungkinkan pihak asing memiliki lahan dengan status hak milik di Mekah dan aturan tersebut akan mulai berlaku efektif pada Januari 2026. Ada 8 plot tanah yang sudah ditawarkan dengan jarak berbeda dari Masjidil Haram dan pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia menyiapkan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang. Rosan juga menegaskan tidak ada persyaratan khusus atau barter kebijakan dalam kesepakatan ini. Sebenarnya lebih updating aja ke Bapak Presiden mengenai hal yang beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses dari untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah, itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah, kita akan mengikuti prosesnya karena atas pertemuan Bapak Presiden dan MBS Crown Prince, Indonesia undang-undang dari Arab Saudi ini dirubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini dirubah. Jadi undang-undang ini dirubah. Saya dikontak langsung kemarin oleh pemerintah Arab Saudi, dan undang-undang ini tetap kita akan melalui proses-prosesnya. Kita juga diminta untuk melakukan pengajuan dari segi infrastrukturnya, nanti desainnya, yang harus kita masukkan di dalam bulan Oktober ini. Jadi tentunya dalam hal ini kami juga mengajak semua instansi terkait untuk terlibat, karena ini adalah proyek yang sangat mulia yang diinisiasi oleh Bapak Presiden, dan insya Allah proses ini akan bisa berjalan dengan baik, dan ini ya harapannya mohon doa restunya juga, karena ini adalah suatu hal yang menurut kami sangat luar biasa, dan memberikan benar-benar asas manfaat yang besar kepada haji umroh kita ke depannya. Lebih lanjut, Rosan menyebutkan bahwa proyek ini akan dipimpin oleh Danantara. Ia memastikan bahwa pemerintah Arab Saudi bertanggung jawab atas pembebasan dan relokasi lahan yang masih dihuni penduduk. Rosan menutup laporannya dengan harapan besar agar proyek ini berjalan lancar dan sukses bagi kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani yang mengungkap pembelian tanah di Makkah untuk bangun kampung haji Jemaah RI segera diproses. Pemerintah Arab Saudi sudah menawarkan beberapa bidang tanah ke Indonesia. Rosan mengatakan pemerintah Saudi saat ini tengah mengubah aturan bahwa pihak asing boleh memiliki hak tanah di Saudi dan bebas pilih. Aturan itu akan berlaku Januari mendatang, sehingga proses pembelian tanah mengikuti masa berlakunya aturan tersebut. Saat ini pemerintah juga tengah membuat perencanaan infrastruktur dan desain kampung haji untuk diajukan ke pemerintah Saudi. Perencanaan itu akan dimulai pada Oktober 2025. Proses dari untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah, itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel
di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah, kita akan lanjutin prosesnya karena atas pertemuan Bapak Presiden dan MBS Crown Prince, Indonesia undang-undang dari Arab Saudi ini dirubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini dirubah. Jadi undang-undangnya dirubah. Saya dikontak langsung kemarin oleh pemerintah Arab Saudi, dan undang-undang ini kita akan melalui proses-prosesnya. Kita juga diminta untuk melakukan pengajuan dari segi infrastrukturnya, nanti desainnya, yang harus kita lakukan di dalam bulan Oktober ini. Rosan belum mengetahui kapan pembangunan kampung haji akan dimulai. Ia mengajak semua instansi bekerja sama mewujudkan proyek tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan program cetak sawah untuk mencapai swasembada pangan berjalan dengan baik. Pencetakan sawah di sejumlah wilayah juga diharapkan bakal selesai tepat waktu. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan program cetak sawah untuk mencapai swasembada pangan berjalan dengan baik. Saat ini kondisi perberasan secara nasional terbilang cukup aman dan memadai. Stok beras untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP saat ini ada di angka 1,3 juta ton. Lalu beras untuk bantuan sosial tercatat sebanyak 360.000 ton. Secara total, kata Amran, stok beras nasional saat ini berada di angka 4,2 juta ton. Beliau tanyakan progres cetak sawah. Saya sampaikan laporan beliau bahwa berjalan cukup baik, mulai Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Kemudian perkembangan produksi aman, stok kita aman, operasi pasar kita sudah lakukan besar-besaran. Kita siapkan SPHP, itu beras yang disubsidi, itu 1,3 juta ton. Dan bansos 360.000 ton. Totalnya 1,5 juta ton. Stok kita 4,2 juta ton, jadi semua aman-aman. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa harga beras saat ini kian terkendali. Bahkan Amran mengklaim harga beras premium sudah turun. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Prabowo Subianto yang memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025. Salah satu isu yang dibahas adalah temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran. Dalam rapat terbatas di Istana, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, di mana 212 diantaranya tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Temuan lainnya juga disampaikan terkait kandungan patahan beras atau broken yang jauh melampaui batas regulasi. Lebih lanjut, Mentan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Mentan juga menyebut bahwa arahan Presiden Prabowo jelas, yaitu proses hukum harus berjalan. Ini khusus untuk beras premium, medium yang tidak sesuai standar. Kami ulangi, ini adalah standar pemerintah. Contoh, medium itu brokennya 25%. Kemudian untuk premium itu 15%. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah.
kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, kasih. Apa? Arahan Bapak Presiden, tindak lanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi. Makasih ya. Nanti kita bahas, akan rakortas kembali, kemudian kita tentukan. Tunggu, nggak lama lagi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo direncanakan akan menyalurkan puluhan ribu rumah subsidi secara serentak pada September mendatang. Hal ini sejalan dengan salah satu program penting Presiden Prabowo, yaitu pembangunan 3 juta rumah rakyat. Dari Polri yang melepas 1.575 buruh yang terdampak PHK dan anggota tenaga kerja baru untuk bekerja di berbagai industri. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polri mendukung arahan Presiden untuk menanggulangi gejolak tenaga kerja di tanah air. Sebanyak 1.575 buruh terdampak pemutusan hubungan kerja dan anggota tenaga kerja baru dilepas untuk bekerja di sejumlah perusahaan mitra Polri. Pelepasan ini dilaksanakan di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan langkah ini adalah bagian dari upaya menyalurkan tenaga kerja yang dirumahkan karena dampak gejolak ekonomi global. Kapolri menegaskan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Polri juga menyampaikan apresiasi kepada para investor dan dunia usaha yang telah memberikan kesempatan bekerja. Tentunya ini menjadi harapan baru bagi teman-teman buruh Indonesia, sekaligus terima kasih kepada teman-teman perusahaan yang berinvestasi membuka lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu tentunya saya meminta kepada seluruh jajaran untuk mengawal, menjaga agar iklim investasi terus bertumbuh, agar industri baru terus bertumbuh sehingga kemudian membuka lapangan pekerjaan baru. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Indonesia terus memperkuat kemitraannya dengan para pemain utama dalam rantai pasok energi baru dan terbarukan dunia. Salah satunya ialah dengan adanya rencana investasi baru dari China Baowan Group yang merupakan perusahaan produsen material baterai terbesar di dunia.
Dilansir dari akun Instagram resmi CEO Danantara, Rosan Rosladi, yang melakukan pertemuan dengan China Buan Group yang merupakan sebuah perusahaan produsen material baterai terbesar di dunia. Melalui PT Indonesia BTR New Energy Material, Rosan berdiskusi mengenai perkembangan investasi BTR di Indonesia yang telah mencapai 605 juta USD dari total komitmen 770 juta USD. BTR juga menyampaikan rencana investasi baru, termasuk produksi material anoda generasi terbaru untuk baterai lithium-ion dan pengembangan komponen pengisian daya IF untuk mendukung pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Investasi lanjutan ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ekosistem hilirisasi dan transisi energi di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan program beasiswa Chefni dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia unggul di bidang digital. Tak hanya memberikan kesempatan belajar di luar negeri, kemitraan ini juga dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan pemimpin masa depan Indonesia. Kemitraan antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Chefni menjadi langkah strategis dalam mencetak pemimpin masa depan Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan kolaborasi ini bukan sekedar pemberian beasiswa, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul yang siap menjawab tantangan zaman. Hal itu ia sampaikan dalam acara Chevening Connect 2025 di Sohana Hall, Jakarta Selatan pada Selasa 29 Juli 2025. Nezar Patria yang juga alumni Chevening menyampaikan kebanggaan saat melepas penerima beasiswa Chevening Komdigi yang akan melanjutkan studi ke Inggris pada September mendatang. Ia juga menyambut hangat para alumni yang baru kembali ke tanah air, sembari mendorong agar pengalaman dan jejaring global mereka dapat memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan Indonesia. Nezar menyampaikan harapannya agar para penerima beasiswa dapat menyerap ilmu, membangun jejaring, dan kembali mengabdi untuk memperkuat sistem digital nasional dan tata kelola yang inklusif. Nezar Patria juga mengapresiasi dukungan berkelanjutan dari pemerintah Inggris dan komunitas alumni Chevening di Indonesia dalam menciptakan ekosistem kepemimpinan global yang inklusif. Tahun ini 4 peserta program beasiswa Chevening Komdigi akan diberangkatkan ke Inggris untuk menempuh pendidikan pasca sarjana. Acara Chevening Connect 2025 tersebut juga dihadiri Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Cherny, serta Kepala BPSDM Komdigi, Bonifasius Pujianto. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung penuh Sekolah Rakyat sebagai fondasi pemerataan akses dan literasi digital. Wamen Komdigi Nezar Patria menyatakan program ini dilengkapi koneksi internet cepat, kurikulum digital, dan platform daring untuk menjangkau kelompok marginal di seluruh Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan dukungan penuh terhadap Sekolah Rakyat sebagai fondasi pemerataan akses dan literasi digital di Indonesia. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjangkau kelompok marginal dan memperluas keterampilan digital di berbagai lapisan masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut Sekolah Rakyat sebagai terobosan penting yang membekali generasi muda dengan kemampuan digital masa depan. Komdigi menyiapkan infrastruktur berupa koneksi internet hingga 200 Mbps, serta kurikulum digital mulai dari pengenalan perangkat, coding, etika digital, hingga pemanfaatan media sosial. Sistem pembelajaran juga didukung dengan platform Learning Management System untuk mendorong pembelajaran daring yang mandiri. Jadi yang pertama kita mendukung secara infrastruktur, memastikan bahwa akses internet yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Kita memberikan akses internet yang cepat ya di sekolah-sekolah itu, kalau bisa sampai 100 atau 200 Mbps, karena ini berkaitan dengan hal yang kedua untuk membekali anak-anak yang masuk dalam program Sekolah Rakyat ini keterampilan digital. Jadi mereka akan belajar soal digital itu dari dasar, gitu, keterampilan dasar, dari bagaimana menggunakan piranti-piranti digital sampai dengan masuk ke dalam platform-platform media sosial, lalu juga belajar
coding, belajar bahasa komputer, dan juga mengenali sejumlah keterampilan yang lain. Nezar juga turut membagikan kisah inspiratif Naila, siswa sekolah rakyat dari keluarga prasejahtera yang menunjukkan semangat belajar luar biasa. Menurutnya, kisah Naila mencerminkan pentingnya negara hadir memberikan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya orang tuanya untuk bisa menyekolahkan anaknya, gitu. Tapi Naila ini semangatnya tinggi luar biasa. Dia difoto dengan pakai baju seragam SD, sangat menyentuh gitu ya, dan punya cita-cita yang tinggi gitu. Dan semoga ya lebih banyak Naila di Indonesia yang bisa kita berikan akses. Dengan pendekatan inklusif dan kolaboratif, Komdigi berkomitmen agar transformasi digital tidak hanya dirasakan di kota besar, tapi juga menjangkau seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Prabowo bahas pusat anak PMI di Malaysia. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo membahas pembentukan pusat belajar atau CLC bagi anak-anak pekerja migran Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Menlu Sugiono menyebut kesepakatan ini sebagai bagian dari kerjasama nyata di bidang pendidikan dan sosial. Oleh karena itu, persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah kesepakatan penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pertemuan di Istana Merdeka Jakarta. Salah satu fokus utama adalah pembentukan Community Learning Center atau CLC bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pertemuan tingkat tinggi ini menandai dilanjutkannya kembali Forum Annual Consultation setelah terakhir digelar pada 2017. Menlu menegaskan bahwa Prabowo sangat menekankan pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran, dan hal ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama, termasuk soal pembentukan CLC. Tadi disampaikan pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak dan murid-murid di Semenanjung Malaysia dan di Sabah dan Sarawak, ya anak-anak dari pekerja migran Indonesia untuk bisa bersekolah di sana. Jadi Presiden juga menyampaikan bahwa antara Indonesia dan Malaysia harus erat hubungan kerjasamanya karena kita berasal dari rumpun yang sama, kita memiliki budaya yang sama, kita share bahasa yang sama. Oleh karena itu persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat. Hubungan persahabatan itu juga harus diwujudkan dalam hubungan ekonomi yang baik antara kedua negara demi kesejahteraan kedua masyarakatnya. Dalam pertemuan bilateral antara kedua delegasi berhasil menyelesaikan beberapa isu-isu yang selama ini pending, isu perdagangan, kemudian dan bagaimana meningkatkannya, serta hal-hal yang selama ini masih menjadi pending issues di antara keduanya. Selain isu pendidikan, kedua pemimpin juga membahas peningkatan nilai perdagangan, penghapusan hambatan dagang, dan penguatan kerjasama di bidang kesehatan. Kepala negara menegaskan bahwa persahabatan Indonesia-Malaysia harus terwujud melalui kerjasama nyata, terutama di sektor sosial. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran dan para menteri untuk membahas pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025-2026. Mensos menyebut program ini telah dimulai sejak 14 Juli 2025 dan akan diperluas ke puluhan titik baru.
Ya, akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Guna memastikan kelancaran pelaksanaan sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa program sekolah rakyat telah resmi dimulai sejak 14 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa proses pembelajaran akan diperluas ke 37 titik tambahan dalam waktu dekat, serta 59 titik lainnya pada bulan September mendatang. Program ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 15.000 siswa. Mensos juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dalam hal penyediaan tenaga pendidik, kurikulum, sarana prasarana, hingga anggaran. Alhamdulillah berkat kolaborasi kerjasama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Yang sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli adalah di 63 titik. Yang setiap hari sampai sekarang kita terus evaluasi dalam masa MPLS ini. Dari 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15.000 siswa sekolah rakyat dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama, wali asuh, dan lain sebagainya. Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, insya Allah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran sekolah rakyat tahun ini. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat secara akademik telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Ia berharap program ini dapat terus berkembang dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil menurunkan angka kemiskinan berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik atau BPS. Lalu menyebut penurunan itu tak terlepas dari beberapa faktor penting, yakni pendidikan dan kebudayaan. Kinerja pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup luar biasa dan kami mengapresiasi. Badan Pusat Statistik kembali merilis angka kemiskinan terbaru yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan, Komisi 10 yang membidangi pendidikan dan kebudayaan menganggap penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari dua faktor tersebut. Meningkatnya kesadaran pendidikan dan kebudayaan di tengah masyarakat dengan memelihara dan menonjolkan dua aspek itu dapat membantu mengurangi menurunnya angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan yang baru-baru ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kinerja pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup luar biasa dan kami mengapresiasi. Kami di Komisi 10 yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, tentu penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari dua sektor tersebut. Meningkatnya pendidikan di masyarakat dan tentu dengan budaya yang hari ini ditonjolkan, dipelihara, kemudian menjadi fokus pemerintah juga membantu menurunkan sektor kemiskinan di negara kita. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia dan Inggris resmi meluncurkan laporan hasil dialog kebijakan AI yang akan menjadi dasar penyusunan peta jalan kecerdasan artifisial nasional. Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan diharapkan menjadi rujukan konkret kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa hasil dialog tersebut akan digunakan sebagai landasan rekomendasi kebijakan yang progresif. Laporan ini melengkapi penilaian kesiapan AI atau RAM AI yang telah dilakukan bersama UNESCO pada 2024 dengan mengidentifikasi tantangan utama, mulai dari tata kelola, infrastruktur, talenta digital, hingga riset dan pengembangan atau R&D. AI Policy Dialog juga membedah isu-isu penting yang dihadapi dalam adopsi AI pada sektor-sektor utama,
di antaranya e-commerce, perbankan dan keuangan, ekonomi kreatif, kesehatan, pendidikan, dan sustainability. Nezar Patria menyebut, dokumen ini disusun melalui serangkaian diskusi lintas pemangku kepentingan termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Komdigi menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di acara peluncuran AI Policy Dialogue Country Report yang merupakan salah satu langkah konkret dari kesepakatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris seperti disampaikan oleh Pak Samuel Hayes tadi, antara pemerintah Inggris khususnya yang mengerjakan dan bertanggung jawab untuk urusan digital dengan Kementerian Komdigi. Sementara itu, perwakilan pemerintah Inggris Samuel Hayes menambahkan bahwa laporan ini merupakan buah dari kerjasama digital yang diteken awal 2025 antara Wamen Komdigi Nezar Patria dan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Catherine West. Ia menekankan AI perlu dikelola dan diterapkan secara bertanggung jawab demi memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan terus mempercepat langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendirian Koperasi Desa atau Kopdes. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, sedikitnya terdapat 10.000 Kopdes yang ditargetkan sudah beroperasi pada bulan Agustus mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program Koperasi Desa bukan hanya sekedar proyek, melainkan gerakan nasional untuk membangun masyarakat yang produktif dan kreatif. Arahan langsung dari Presiden menjadi dasar untuk membentuk satuan tugas di 514 kabupaten kota dalam waktu dekat. Platform mengenai pinjaman sudah diatur dalam Permenko nomor 49 tahun 2025, bukan melalui uang yang dibagi-bagi, tetapi pinjaman produktif yang transparan dan cashless. Beragam aset negara akan dimanfaatkan sebagai infrastruktur Kopdes, mulai dari gedung bekas sekolah, balai desa, hingga aset milik kementerian yang menganggur. Untuk menghindari penyimpangan, nantinya transaksi akan dilakukan sepenuhnya melalui digital dengan dukungan perbankan tanpa uang tunai. Pelatihan sumber daya manusia juga disiapkan secara online dan offline, tanpa membebani anggaran belanja negara secara langsung. 10.000 Kopdes ditargetkan beroperasi mulai bulan Agustus 2025. Pemerintah pun akan melakukan roadshow nasional untuk memastikan implementasinya di daerah berjalan sesuai rencana. Membahas pertama yang harus segera Satgas. Provinsi, Satgas, Kabupaten Kota sudah selesai. Sekarang sudah 300 lebih. Ya, dalam waktu 1 minggu ini tadi dari Kemendagri akan menyelesaikan sampai 514 Satgas. Kedua, Pak Wamen sama Danantara akan menyusun, sudah ada, tapi menyempurnakan bisnis model dan juknisnya agar nanti tidak tidak salah ya, penyusunan proses bisnis model dan juknisnya. Yang ketiga, akses pembiayaan. Akses pembiayaan ini sudah ada PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025 ya, melalui plafon pinjaman setinggi-tingginya 3 miliar. Plafon ya, bukan uang bagi-bagi, plafon pinjaman. Dengan adanya program Kopdes diharapkan dapat menjadi tulang punggung pemberdayaan ekonomi desa secara berkelanjutan, fondasi yang kuat, akses pembiayaan yang jelas, dan bantuan sistem yang terintegrasi. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, mengungkapkan bahwa Panitia Kerja Pendidikan untuk Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T dipastikan akan merata hingga ke pelosok negeri. DPR RI akan terus memperjuangkan bantuan revitalisasi seperti program Kartu Indonesia Pintar menjadi program unggulan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah 3T. Panitia Kerja Pendidikan kini berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pendidikan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya konkret dengan menghadirkan keadilan sosial bagi anak-anak bangsa yang masih terpinggirkan dari pusat pembangunan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani menyatakan, melalui panja pendidikan tersebut, dipastikan bahwa pendidikan akan merata hingga ke pelosok negeri. Lalu menyebut, pihaknya akan terus memperjuangkan bantuan revitalisasi seperti program Kartu Indonesia Pintar menjadi program unggulan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah 3T. Hari ini Panja 3T sedang bekerja di Komisi 10.
Kita tahu bahwa daerah 3T hari ini sangat minim sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karenanya, kami ingin memastikan melalui Panja 3T ini seluruh pelosok negeri sarana dan prasarana pendidikan harus merata. Oleh sebab itu, bantuan seperti revitalisasi sekolah, program Indonesia Pintar, kemudian KIP kuliah akan terus kami perjuangkan menjadi program unggulan dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan bagi seluruh siswa-siswi kita, bagi seluruh generasi bangsa dimanapun mereka berada, tidak memandang daerahnya maju, daerahnya tergolong di dalam 3T. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani menyambut baik upaya pelindungan yang dilakukan Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang di bawah kepemimpinan Rahayu Saraswati. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Sosial Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025 bertujuan untuk memperkuat upaya lintas sektoral dalam menghadapi masalah perdagangan manusia yang semakin kompleks. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada semua warga, termasuk korban TPPO. Mengingat semakin berkembangnya modus operandi perdagangan orang, Gus Ipul menekankan pentingnya penyesuaian dalam penanganan kasus-kasus TPPO yang semakin beragam. Usai menggelar audiensi dengan Kementerian Sosial, Wamen P2MI menyatakan, kasus TPPO seringkali bermula dari pemberangkatan pekerjaan migran secara non-prosedural atau ilegal. Hal tersebut yang menjadi temuan lembaganya di lapangan. Diketahui Kementerian P2MI berhasil menyelamatkan 4.822 calon pekerja migran Indonesia dari pemberangkatan ilegal dalam 9 bulan terakhir. Salah satu yang kami lakukan juga adalah bergerak untuk memastikan TPPO ini bisa dicegah. Jadi banyak sekali dari kasus-kasus TPO itu adalah diawali dengan pemberangkatan pekerja migran non-prosedural. Jadi itu banyak temuan di lapangan, oleh karena itu kami juga sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan 7 Polda ya, di kantong-kantong yang mana sering terjadi pemberangkatan ilegal ini untuk mencegah terjadinya. Sebagai catatan, untuk 9 bulan ini saja ada 4.800 lebih pekerja migran, calon pekerja migran yang berhasil dicegah keberangkatan ilegalnya. Kami percaya kolaborasi adalah kunci, untuk itu kami menyambut baik ya intensi dari Jarnas hari ini yang hadir bersama-sama dengan Kemenkes juga, kami juga diundang oleh Kemensos untuk mencoba menangani secara bersama-sama. Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut kementeriannya siap melayani kebutuhan korban TPPO. Adapun Kemensos telah menangani lebih dari 4.000 korban TPPO selama 2023 hingga 2024 bersama Kemen P2MI dan Kementerian Kesehatan. Mulai dari rehabilitasi medisnya, rehabilitasi sosialnya, sampai ke pemberdayaannya. Jadi kita akan mencoba melayani semua yang dibutuhkan korban TPPO ini. Selama tahun 2023 sampai 2024, ya tidak kurang dari 4.000 lebih sudah Kementerian Sosial bekerja sama dengan 2 kementerian ini untuk menangani korban perdagangan orang itu. Mulai dari rehabilitasi medisnya, kemudian rehabilitasi sosialnya, sampai kepada pemberdayaannya. Nah, ke depan ya kami tadi mendapatkan masukan banyak sekali dari Mbak Sarah dan teman-teman tentang bagaimana kita bisa melayani lebih profesional lagi ke depan dan ditangani oleh SDM yang memang memiliki kompetensi yang cukup, di mana memang tantangannya setiap tahun berubah. Sementara itu Ketua Umum Jarnas Anti TPPO Rahayu Saraswati mengakui perlunya kolaborasi lintas sektor mencegah terjadinya berbagai modus perdagangan orang. Kami hadir dalam bentuk mendukung kolaborasi Hexahelix yang tentunya tidak mungkin hanya pemerintah yang melakukan. Kami sebagai warga negara, kami sebagai bagian dari masyarakat ingin ikut serta berkontribusi untuk penanganan. Termasuk di dalamnya nanti kami sudah diskusikan karena Jarnas akhirnya sudah berdiri secara resmi sebagai perkumpulan, sebagai organisasi, dan kami akan melakukan MOU untuk menjadi pendukung dalam upaya memberantas perdagangan orang lintas sektor.
termasuk untuk rumah aman, untuk standar bisa ditingkatkan, dan tentunya nanti kami juga akan kolaborasi dengan penegak hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan di Indonesia. Lebih lanjut, ia menyatakan modus tindak pidana perdagangan orang saat ini sudah berevolusi, seperti perdagangan seksual hingga perdagangan bayi sejak dalam kandungan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan menanggapi perihal pemblokiran rekening yang sudah tidak digunakan selama 3 bulan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hinca menyebut pihaknya akan memanggil PPATK untuk menanyakan perihal pemblokiran rekening tersebut pada pembukaan masa sidang paripurna mendatang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK berencana akan memblokir rekening dorman atau rekening yang sudah tidak digunakan selama 3 bulan. Hal ini dilakukan karena maraknya penyalahgunaan termasuk penjualan rekening dan tindak pidana pencucian uang. Namun PPATK memastikan pemblokiran yang dilakukan tidak akan menghilangkan saldo dalam rekening. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil PPATK untuk menanyakan alasan pemblokiran pada masa pembukaan sidang paripurna mendatang. Apa yang disampaikan PPATK mungkin maksudnya baik ya, tapi karena saya belum mendapatkan informasi yang utuh, ini pasti isu yang sangat sensitif dan menarik publik, pasti akan reaksi gitu. Saya akan setelah reses ini masuk, pasti ada raker dengan PPATK. Kita akan menanyakan kebijakan ini, apa goalnya, mengapa, latar belakangnya apa, sehingga publik mendapatkan informasi yang cukup. Pasti dasarnya, kalau kita berpikiran positif, mungkin ya daripada mati begitu saja, supaya dihidupkan, saya kira baik juga. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespon terkait potensi dampak gempa bumi di Rusia terhadap 10 wilayah di Indonesia. Dirinya meminta masyarakat untuk tetap waspada usai terjadi gempa bumi berkekuatan 8,7 magnitudo yang mengguncang Rusia pada Rabu lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebelumnya merilis 10 daftar wilayah Indonesia yang berpotensi tsunami karena gempa Rusia dengan status waspada atau ketinggian kurang dari 0,5 meter. Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, meskipun jarak antara Rusia dan Indonesia cukup jauh, tetap memerlukan kesiapsiagaan dari seluruh pihak. Dirinya menghimbau agar seluruh aparat dan masyarakat untuk tetap bersiap siaga menghadapi kemungkinan terburuk dari gempa 8,7 magnitudo di Rusia. Ia meyakini kemampuan Indonesia dalam mengantisipasi dan menangani situasi darurat. Ya, saya kira karena jarak yang dari Rusia sampai ke sini cukup jauh sehingga apa yang akan terjadi di Indonesia sudah bisa diprediksi. Kami harap kepada semua aparat masyarakat untuk siap siaga menghadapi kemungkinan terburuk itu, dan saya merasa bahwa pengalaman Indonesia menangani situasi ini bisa dengan cepat diantisipasi. Dari Jakarta, Konita Putri, Dava Rizkyado, Sinpo TV melaporkan. Selfie Gibran resmikan pameran Batik Nusantara 2025. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan dari Selfie Gibran Rakabuming yang resmi membuka gelar Batik Nusantara 2025 di Pasaraya Blok M Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian batik. Acara ini menghadirkan berbagai kegiatan budaya dan industri serta dihadiri tokoh-tokoh nasional dan penggiat batik dari seluruh Nusantara.
Sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabuming secara resmi membuka gelar Batik Nusantara 2025 di Pasar Raya Blok M, Jakarta. Kehadiran Selvi menjadi simbol dukungan terhadap pelestarian batik sebagai warisan budaya bangsa. Acara pembukaan juga turut dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan sejumlah tokoh penting lainnya. Dalam sambutannya, Agus Gumiwang menekankan bahwa batik bukan hanya identitas budaya, tetapi juga bagian penting dari industri nasional yang menyerap banyak tenaga kerja. Saat ini terdapat hampir 6.000 industri batik dan sekitar 200 sentra produksi yang tersebar di 11 provinsi, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Selain itu, Ketua Yayasan Batik Indonesia, Gita Pratama Kartasasmita, mengapresiasi keberlangsungan GBN sejak 1996. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran, melainkan ruang silaturahmi bagi pelaku industri batik dari seluruh Nusantara. Gelaran berlangsung selama 5 hari dari tanggal 30 Juli hingga 3 Agustus 2025, menghadirkan pertunjukan budaya, edukasi Gen Z, hiburan, hingga fun run sebagai penutup, dengan dukungan dari berbagai tokoh nasional dan komunitas pecinta batik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten secara konsisten mengolah sampah padat menjadi refuse dari fuel atau RDF sebagai bahan bakar alternatif di tempat pembuangan sampah akhir Rawakucing, Kecamatan Neglasari. Hingga kini, dari 3 mesin produksi yang tersedia telah mampu memproduksi 510 ton RDF dan sudah didistribusikan kepada perusahaan yang meminatinya sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten secara teliti memilah sampah yang dibuang masyarakat sebelum diolah menggunakan mesin di TPA Rawakucing, Kecamatan Neglasari, Kamis siang. 2 dari 3 mesin pengolahan yang ada secara konsisten mengolah sampah padat untuk dijadikan refuse dari fuel atau RDF, yakni bahan bakar alternatif. Sampah yang telah dipilah kemudian dihancurkan menjadi bagian kecil dan terakhir dikeringkan untuk meningkatkan nilai kalor dari sampah tersebut, di mana dalam 1 hari 40 ton sampah diolah dan menghasilkan sekitar 20 ton RDF. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Iwan, mengaku telah hasilkan 510 ton RDF untuk memenuhi permintaan dari PT SBI, serta masih memiliki cadangan 100 ton yang masuk dalam daftar pengiriman selanjutnya. Sejauh ini tidak ada komplain terkait RDF yang dihasilkan karena telah memenuhi standar sebagai bahan bakar pengganti batu bara dari uji laboratorium, baik dari sisi kadar air hingga kalornya. Pengolahan tidak hanya menjadi RDF saja, melainkan mampu menghasilkan sampah organik yang dapat dijadikan sebagai bahan pupuk organik. RDF di TPA Rawakucing masih terus berjalan dan berlanjut secara konsisten. Seperti yang kita ketahui, kita telah mengirim hasil RDF kita ke PT SBI sebanyak kurang lebih 510 ton. Dan saat ini juga seperti kita lihat di belakang depan kita ini sudah tersedia sekitar 100 ton lebih. Di sehari itu satu mesin itu bisa mengolah sampah sekitar 20 ton. Nah, dan hasilnya itu bisa separuhnya lah dari sampah terolah. Jadi sekitar 20 ton dari 2 mesin ini yang menjadi RDF. Karena ada juga yang menjadi organik dari sampah yang masuk ke yang terolah tersebut banyak 20 ton satu mesin. Memang ada beberapa pihak yang menghubungi kita untuk bekerja sama pembelian RDF, tapi belum kita lakukan. Kita hanya mampu sementara melayani kuota dari PT SBI. Sejauh ini tidak ada komplain ya dari SBI karena awal pertama hasil RDF kita sudah dibawa ke lab mereka dan mereka menyatakan bahwa ini sesuai dengan kebutuhan mereka baik dari ukuran dan dari kalornya. Lalu SBI menjelaskan bahwa dia menerima berapa saja yang dihasilkan dari RDF TPA Rawakucing, tapi memang kita lagi terkendala tempat dan belum ada tambahan mesin juga kekurangan SDM sebagai pemilah. Karena kita ketahui sampah yang dari masyarakat itu masih tercampur menjadi satu, sehingga kita kesulitan untuk memilah sampah. Karena ada beberapa item yang tidak boleh masuk ke mesin RDF, yang kalau masuk bisa mengakibatkan kerusakan mesin. Beberapa industri yang memproduksi semen telah menjalin penjajakan untuk membeli RDF TPA Rawakucing. Namun Dinas Lingkungan belum dapat memenuhi permintaan karena terkendala lahan, mesin pengolahan, dan sumber daya manusia yang berimbas pada jumlah produksi yang dihasilkan. Dari Tangerang, kontributor Simpo TV melaporkan.
Dari SMP Negeri 3 Kota Solo yang menjadi percontohan nasional setelah mendapat hibah alat penjernih air yang siap untuk dikonsumsi dari Jepang. Direncanakan alat ini secara resmi akan datang dan dipergunakan pada 17 Agustus mendatang. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Solo, Jawa Tengah mendapatkan hibah alat pemurnian air siap minum. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Solo, Kucisti Ike menjelaskan, sekolahnya menjadi percontohan nasional program tersebut dan pelaksanaan uji coba. Dalam uji coba yang dilakukan, air sekitar sekolah yakni air kolam dipergunakan dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Solo. Direncanakan alat secara resmi akan datang dan dipergunakan pada 17 Agustus 2025. Dengan pemasangan sekitar 6 hari dan setelah itu sudah siap untuk dipergunakan untuk seluruh 750 siswa dan 60 guru. Kucisti juga mengaku saat mencoba air dari alat tersebut, air terasa lebih segar dari air yang diminum setiap harinya. Untuk sertifikat alat tersebut, Kucisti menjelaskan bahwa alat tersebut sudah terverifikasi dari pemerintah Jepang, kemudian akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Bahwasannya SMP Negeri 3 Kota Surakarta akan menjadi sekolah percontohan nasional, ini baru satu-satunya di Indonesia yang akan mendapatkan hibah dari pemerintah Jepang terkait alat untuk penjernih dan juga pembunuh kuman yang ada di air, sehingga air yang sudah dimasukkan ke dalam alat tadi, ketika tadi sudah dijelaskan oleh tim, itu air itu sudah tidak akan muncul bakteri-bakteri lagi, sehingga sudah bisa diminum langsung dari keran. Untuk diketahui, mesin ini berfungsi untuk membunuh kuman. Karena itulah dilakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Solo untuk pemerataan alat. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dengan Sekretaris Industri Pertahanan Turki kembali menegaskan komitmen strategis antar kedua negara. Kerjasama ini diproyeksi memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional melalui transfer teknologi hingga produksi bersama. Pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Sekretari of Defense Industri Turki, Profesor Dr. Haluk Görgün, di sela penyelenggaraan Istanbul Defense Industry Exhibition IDEF 2025 di Istanbul pada Sabtu 26 Juli 2025 menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis. Pada kesempatan ini, Menhan Sabri juga bersama Profesor Dr. Haluk Görgün membahas terkait pengembangan industri pertahanan kedua negara. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kerjasama strategis dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, serta meningkatkan kapasitas teknologi militer melalui alih teknologi, riset bersama, dan juga kolaborasi produksi alutsista. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, sekaligus memperluas kerjasama teknologi militer. Kementerian Pertahanan terus memperkuat sinergi internasional guna mendukung modernisasi pertahanan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, yang meluncurkan Desa Migran Emas, Edukasi, Maju, Aman, dan Sejahtera di Provinsi Bengkulu pada 29 Juli 2025. Hadirnya Desa Migran Emas di Bengkulu harus menjadi babak baru bagi SDM migran unggul. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meluncurkan Desa Migran Emas, Edukasi, Maju, Aman, dan Sejahtera di Desa Bukit Peninjauan 2 Bengkulu pada Selasa 29 Juli 2025. Menteri Karding menyatakan Desa Migran Emas sebagai upaya menyiapkan calon pekerja migran Indonesia agar sebelum berangkat bekerja ke luar negeri benar-benar memiliki keterampilan dan kemampuan sesuai yang dibutuhkan. Desa Migran Emas juga sebagai langkah mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berkedok rekrutmen calon PMI. Menteri Karding berharap desa migran yang dideklarasikan tersebut tidak sekedar deklarasi formal, namun betul-betul menjadi era baru tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia. Berharap Desa Migran Emas yang dideklarasikan tadi tidak sekedar deklarasi formal. Saya berharap ini betul-betul menjadi era baru tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia. Melalui caption di sosial media Instagram @AbdulQadirKarding, disampaikan bahwa Kemen P2MI terus membangun ekosistem yang mendidik, melindungi, dan memberdayakan, mulai dari pelatihan, penguatan mental, penguasaan bahasa, hingga kesiapan bekerja secara prosedural. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau rumah pompa Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada 29 Juli 2025. Peninjauan sengaja dilakukan di musim kemarau untuk memaksimalkan persiapan penanganan banjir ketika musim penghujan tiba. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti pentingnya modernisasi alat-alat pengendali banjir ke teknologi yang lebih canggih. Hal ini disampaikan Pramono usai meninjau rumah pompa Waduk Pluit di Jakarta Utara pada Selasa 29 Juli 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan menghadapi banjir, mengingat Waduk Pluit merupakan waduk utama dalam mencegah banjir terutama di area vital. Pramono pun mengakui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk modernisasi alat sangat tinggi. Karena itu ia menekankan perlunya perencanaan matang dalam pengadaannya. Ya harus mulai pelan-pelan diremajakan. Jadi kita memang nggak boleh terjebak hanya menyelesaikan jangka pendek aja. Kalau menurut saya problem jangka panjangnya harus selesai. Di seluruh Jakarta sendiri tercatat ada 202 lokasi dengan lebih dari 600 pompa yang disiapkan untuk mengendalikan banjir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah tinggal layak huni serta penyaluran bantuan sarana dan prasarana perikanan kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di Kota Dumai pada 29 Juli 2025. Program ini menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha perikanan tradisional. Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sektor ekonomi masyarakat pesisir. Salah satu langkah nyatanya diwujudkan melalui peletakan batu pertama pembangunan rumah tinggal layak huni atau RTLH, serta penyaluran bantuan sarana dan prasarana perikanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan di Kota Dumai pada Selasa 29 Juli 2025. Program ini menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha perikanan tradisional. Program ini bertujuan tidak hanya untuk menyediakan hunian yang sehat dan aman, tapi juga meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat pesisir melalui dukungan langsung terhadap sektor produktif. Dalam sambutannya, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya membangun keadilan sosial secara merata hingga ke wilayah pesisir. Menurutnya, masyarakat pinggiran pantai harus mendapatkan prioritas karena peran vitalnya dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Gubernur Riau juga mengajak semua pihak mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat untuk bersinergi menjaga keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, wilayah pesisir memiliki potensi besar namun penuh tantangan yang perlu dihadapi bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar yang melanda Pasar Taman Puring Kebayoran, Jakarta Selatan menghanguskan ratusan ruko terbakar dalam peristiwa yang terjadi pada Senin petang. Hingga kini, para pedagang masih berdatangan ke lokasi untuk melihat secara langsung kondisi tempat usaha mereka yang kini tinggal puing. Dan berikut laporan dari Jihan Nabila dari Pasar Puring, Jakarta. Ya, baik pemirsa, beberapa hari pasca kebakaran di Pasar Taman Puring ini memang masih terlihat ataupun kondisinya di sini memang masih terlihat ada asap yang mengebul seperti itu. Dan juga tadi informasi yang kami dapatkan memang sejak pagi masih ada percikan api yang dimana petugas dari pemadam kebakaran juga melakukan pendinginan yang dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jika dapat saya sampaikan atau saya bisa ceritakan kepada pemirsa Sinpo TV bahwa situasi di sini memang tadi kita juga melihat bahwa sebagian pedagang ini juga masih berdatangan ke Pasar Taman Puring untuk mencari apa saja yang tersisa dari harapan ataupun barang-barang yang didagangkan untuk nantinya bisa diselamatkan begitu. Dan dapat saya sampaikan juga kepada pemirsa Sinpo TV bahwa kondisi ataupun jika bisa dilihat dari layar kaca Anda, ini adalah kondisi di mana sisa dari kebakaran hebat yang terjadi pada hari Senin pada tanggal 28 Juli 2025 yang lalu dan menghanguskan lebih dari ratusan kios para pedagang dalam kurun waktu 4 jam. Dapat saya informasikan memang di sekitar Pasar Taman Puring ini juga masih dilakukan pemeriksaan oleh tim Puslapor Polri untuk mengetahui penyebab dari kejadian kebakaran yang terjadi pada Senin lalu begitu. Dan memang untuk hari ini adalah hari ketiga pasca kebakaran, di mana memang
yang tadi awal saya sampaikan bahwa memang percikan api juga masih muncul di sejumlah titik-titik di lokasi ataupun kios-kios yang terbakar. Asap tebal ini juga masih bisa kita lihat begitu ya, dan memang untuk para rekan-rekan media ataupun para pedagang ini tidak diperbolehkan masuk terlebih dahulu dikarenakan memang asap tebal yang masih mengudara di sekitaran Pasar Taman Puring ini. Dan memang garis polisi juga masih terlihat ataupun terpasang di area kebakaran. Ini artinya untuk menghindari akses orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam lokasi begitu. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa pedagang dan sebagian besar dari mereka ini juga tentunya mengaku bahwa kebakaran di Pasar Taman Puring Kebayoran Jakarta Selatan yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2025 ini terjadi pada saat waktu maghrib atau sekitar pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, setelah jam operasional dari pasar itu sendiri ini memang sudah dihentikan gitu. Dapat saya sampaikan juga bahwa memang jam operasional dari Pasar Taman Puring ini dibuka pada pukul 7 pagi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore, dan memang kejadian dari kebakaran itu sendiri setelah jam operasional itu tutup dan memang pada petang ataupun pada waktu maghrib ini mulai seperti itu. Dan memang dapat saya sampaikan untuk api pertama kali ini muncul dan terlihat di Blok C. Ini dapat saya sampaikan kepada pemirsa Sinpo TV, ini adalah blok di mana pertama kali api ini mulai terlihat ataupun percikan api ini mulai muncul seperti itu. Dan dugaan sementara memang kebakaran ini dikarenakan adanya konsleting listrik dari salah satu ruko yang diketahui ini berada di lokasi Blok C, di mana ruko tersebut ini menjual pakaian ataupun pakaian thrifting begitu. Dan tadi juga kita juga melihat para pedagang yang datang ke Pasar Taman Puring ini sorot matanya juga kosong seperti itu melihat dagangannya, kemudian ruko-rukonya ini sudah hangus terbakar dan masih berusaha untuk mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Namun kita ketahui memang seluruh ruko dari mulai ruko Blok A hingga Blok Q ini memang sudah ludes terbakar begitu. Dan untuk ruko yang terbakar memang berada di Blok A hingga Blok Q. Disinilah selama ini para pedagang menjajakan pakaian, kemudian sepatu hingga tas dagangan yang menjadi sumber nafkah yang kini bisa dilihat tinggal puing-puing saja dan juga arang begitu. Dan tentunya para pedagang ini berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan berupa revitalisasi ataupun relokasi dari para ruko, para pedagang ini, dan juga bantuan berupa modal usaha bagi para pedagang. Tentunya kita juga masih menunggu penyebab dari kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring, Kebayoran Jakarta Selatan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk membangun generasi muda yang melek teknologi dan siap menghadapi era kecerdasan artificial atau AI, Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng perguruan tinggi melalui berbagai program kolaboratif. Mulai dari pelatihan digital, penguatan literasi, hingga pengembangan keahlian di bidang AI dan keamanan siber. Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng perguruan tinggi untuk menyiapkan generasi muda yang melek teknologi, tangguh secara etika digital, dan siap memasuki era kecerdasan artifisial. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan, perguruan tinggi harus menjadi garda terdepan dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan digital dasar hingga lanjutan, termasuk keahlian di bidang AI. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara puncak Disnatalis ke-13 Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1950
di Jakarta Selatan pada Jumat 25 Juli 2025. Mutia menyatakan pembangunan sumber daya manusia digital kini menjadi prioritas setelah penyelesaian infrastruktur digital yang masif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah tidak hanya membangun yang kasat mata infrastrukturnya, tapi juga yang non-fisik. Dan ini juga termasuk sistem pelayanan berbasis teknologi dan sistem keamanan siber. Kita juga harus memastikan bahwa transformasi digital ini tidak hanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur, tapi juga pendidikan menuju kecakapan digital yang baik. Karena itulah kenapa hari ini Kemkomdigi diwakili oleh Kepala BPSDM melakukan sebuah kerjasama dengan IBIK yang kita saksikan baru saja untuk juga tidak hanya membangun infrastrukturnya tapi membangun manusia-manusianya. Jadi kalau dulu Indonesia fokus kepada membangun infrastruktur digitalnya, sekarang setelah infrastruktur hampir selesai kita menggeser fokus kita untuk membangun SDM-nya agar siap, agar teknologi artificial intelligence sebagai contoh tidak hanya menjadi milik negara-negara besar tapi juga milik anak-anak bangsa. Kementerian Komdigi menempuh pendekatan kolaboratif dengan melibatkan perguruan tinggi melalui program pelatihan kecakapan digital, penguatan literasi digital di kalangan mahasiswa, serta pengembangan keahlian di bidang keamanan cyber dan kecerdasan buatan atau AI. Kerjasama ini salah satunya diwujudkan melalui penandatanganan MOU antara Sekjen Kemkomdigi dan Sekjen PPK Kosgoro 1957, serta MOA antara Kepala BPSDM Komdigi dan Rektor IBI Kosgoro 1957. Kemitraan dengan institusi pendidikan dipandang sebagai kunci dalam menciptakan generasi digital yang tidak hanya pintar secara teknis, tapi juga bertanggung jawab secara sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan koki bawa kabur anak di bawah umur. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, operasi gabungan yang dipimpin langsung Dandim 0212 Tapanuli Selatan berhasil mengungkap ladang ganja seluas 3 hektar di wilayah terpencil Mandaling Natal, Sumatera Utara. Sebanyak 30.000 batang ganja siap panen dimusnahkan di tempat sebagai bentuk ketegasan negara melawan narkotika. Di kawasan perbukitan Torsihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, TNI bersama unsur aparat gabungan kembali melakukan operasi pemberantasan ladang ganja pada Senin 29 Juli 2025. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Dandam 0212 Tapanuli Selatan Letkol Armet Deli Yuda Adi Nur Cahyo dengan mengerahkan 44 personel dari unsur Kodim, BNNK, Polres Madinah, Satpol PP, perangkat desa, dan warga setempat. Tim bergerak sejak pagi dengan menempuh medan yang berat, berhasil menemukan ladang ganja seluas 3 hektar dengan perkiraan 30.000 batang siap panen. Semua tanaman ganja langsung dicabut dan dimusnahkan di tempat dengan cara dibakar. Sementara 320 batang lainnya diamankan sebagai barang bukti untuk keperluan intelijen dan proses hukum selanjutnya. Operasi seperti ini akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen TNI untuk melindungi rakyat dan menjaga moral generasi penerus bangsa dari pengaruh buruk narkoba. Dari Sumatera Utara, Sinpo TV melaporkan. Bawa kabur anak di bawah umur, seorang pria mantan koki salah satu restoran ditangkap Kepolisian Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang menjalin hubungan asmara dengan korban mengiming-imingi korban akan dinikahi. SB usia 34 tahun ditangkap Kepolisian Unit Reskrim Polsek Tambora di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cikarang Barat, Jawa Barat. Pria mantan koki di salah satu restoran ini ditangkap usai membawa kabur seorang anak di bawah umur yang dilaporkan orang tuanya. Dari penangkapan di rumah kontrakan ini didapati korban tengah berada di salah satu ruangan. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Jumantara mengatakan, dari pengakuan pelaku dirinya sudah saling mengenal dengan korban selama 4 bulan dan menjalin hubungan asmara.
Korban yang juga telah disetubuhi oleh pelaku diiming-imingi akan dinikahi jika ikut dengan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 332 dan pasal 81 tentang melarikan perempuan di bawah umur dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan senjata api beraksi di Bilangan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku sempat melepaskan tembakan sebanyak 2 kali, kemudian berhasil melarikan diri bersama sepeda motor hasil curiannya. Dua pelaku pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas saat melakukan aksi di depan sebuah salon kecantikan di wilayah Sukabangun, Palembang. Pelaku mengendarai motor metik dan langsung menargetkan motor yang terparkir dengan kunci yang masih tertancap. Namun aksi mereka gagal setelah pemilik motor Mulyadi menyadari kejadian dan langsung mengecek ke lokasi. Ia berteriak maling dan mengejar pelaku hingga salah satunya terjatuh. Saat warga mulai mengerumuni, salah satu pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan menembak secara acak yang mengenai seorang wanita Nurul Safitri di bagian kaki. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Andri Setiawan, mengatakan polisi telah mengantongi barang bukti berupa rekaman CCTV dan proyektil peluru yang digunakan pelaku. Dua pelaku tersebut kini masih diburu oleh tim gabungan dari Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Aksi penembakan oleh 2 pelaku curanmor terjadi di Jalan RA Abu Samah, Sukabangun, Palembang pada Rabu siang. Insiden terjadi karena pelaku panik aksinya ketahuan. Akibatnya seorang wanita berusia 23 tahun terkena tembakan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik aksi komplotan curanmor saat mendatangi salah satu bengkel coating di Jalan Hadiah, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku diketahui berjumlah 4 orang yang datang dengan menggunakan 2 sepeda motor. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku membagi perannya masing-masing. 2 pelaku membobol sepeda motor korban, kemudian 2 pelaku lainnya berjaga dan memantau kondisi lingkungan sekitar. Aksi komplotan curanmor ini sempat diketahui oleh seorang pengemudi ojek online yang curiga dengan gerak-geriknya dan berteriak hingga menarik perhatian warga sekitar. Para pelaku yang panik aksinya ketahuan ini kemudian mengancam saksi dan sempat melepaskan 2 kali tembakan sebelum akhirnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor hasil curiannya. Akibat peristiwa ini korban kehilangan 1 unit sepeda motor Matic. Atas kejadian ini korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian Polsek Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Puluhan orang di Bekasi, Jawa Barat mengalami penipuan dalam transaksi jual beli Vespa dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Para korban mengaku telah mentransfer uang namun kendaraan tak pernah diterima. Pelaku yang merupakan pemilik bengkel spesialis Vespa diduga juga menjual motor milik konsumen saat direstorasi. Sebanyak 63 orang menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan pemilik bengkel Wawai Brothers Scoot di Jalan Cipendana, Kelurahan Bojong Menteng, Kota Bekasi, Jawa Barat. Suasana bengkel tutup sejak kasus ini terungkap dan poster penyitaan oleh bank terpasang di dinding bangunan. Modus penipuan berawal saat pemilik bengkel Ahmad Wahyu pribadi menawarkan jual beli Vespa antik melalui transfer uang pembelian. Namun setelah uang dikirim, kendaraan tak pernah sampai ke pembeli. Pelaku juga diduga menjual motor konsumen yang sedang direstorasi, bahkan ada yang dijual secara eceran. Kerugian korban bervariasi antara 26 juta hingga 200 juta rupiah. Korban tidak hanya dari Bekasi, namun juga berasal dari Bogor, Makassar, hingga Riau. Salah satu korban mengungkapkan penipuan terjadi sejak Maret lalu. Meski dijanjikan pengembalian uang, hingga kini janji tersebut tak pernah terwujud. Akhirnya para korban melaporkan kasus ini ke polisi, sementara pelaku dilaporkan kabur. Awalnya itu dari pelaku menawarkan saya unit Vespa senilai 26 juta dengan alasan pemilik Vespanya butuh uang untuk biaya kuliah. Nah di situ saya tertarik karena dari pelaku mempunyai ide untuk menjual kembali Vespa tersebut dengan harga yang lebih tinggi dan keuntungannya akan dibagi 2 begitu. Kini kasus penipuan ini sedang dalam penanganan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Bandung gerebek gudang penyimpanan jutaan butir obat keras terlarang di kawasan perumahan elit Mekarwangi, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari lokasi, polisi sita 1.200.000 butir berbagai jenis obat keras terlarang. Sementara sang pemilik gudang berhasil melarikan diri saat digerebek melalui pintu belakang. Penggerebekan rumah yang dijadikan gudang penyimpanan obat keras terlarang di kawasan perumahan elit Mekarwangi, Kota Bandung, Jawa Barat merupakan hasil dari penyelidikan terhadap seorang pengecer. Berbekal informasi dan membuntuti salah satu pengecer, Satres Narkoba Polrestabes Bandung akhirnya menemukan gudang tempat penyimpanan obat keras terlarang. Dari lokasi gudang penyimpanan tersebut, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, polisi menyita barang bukti 1.200.000 butir berbagai jenis obat keras terlarang, mulai dari Heximer, Tramadol, Dextro, Pil Y, serta Trihexyphenidyl. Namun dalam penggerebekan tersebut, pemilik gudang berhasil melarikan diri melalui pintu belakang saat dirinya mengetahui kedatangan petugas. Ternyata di dalam ditemukan cukup banyak obat-obatan terlarang, obat-obat keras terlarang yang penyalahgunaannya banyak digunakan oleh anak-anak muda, yaitu kurang lebih 1.271 butir obat-obatan terlarang terdiri dari Trihexyphenidyl, Tramadol, Y, Heximer, Dextro, dan Dexa. Jadi pengungkapannya itu dilakukan pada hari Minggu kemarin pada tanggal 27 Juli pukul 16.00 berdasarkan informasi dan dilakukan penggerebekan pada malam hari. Dan ternyata di dalam ditemukan barang-barang atau obat terlarang tersebut. Sementara itu, menurut Wakil Wali Kota Bandung Erwin, sangat mengapresiasi atas pengungkapan berbagai jenis obat keras terlarang. Bisa menangkap bandar narkoba, apalagi sampai rekor besar ini sampai 1,2 juta obat yang bisa ditangkap ini. Saya terus terang berterima kasih kepada Kapolrestabes dan kepada Kesat Narkoba. Sudah bisa menyelamatkan anak-anak muda, berarti jutaan orang. Karena satu aja bisa memabukkan, bisa membuat kekacauan, apalagi ini jutaan ditangkap. Intinya bahwa kami saat ini mengedepankan bukan lagi ekosektoral, tapi ekosentris, yaitu mengedepankan kolaborasi gotong royong. Alhamdulillah kami dengan membuat tim penegakan justisi dan perkara ini sangat dibantu sekali oleh Pak Kapolrestabes maupun Pak Kasat maupun Kasat Narkoba. Selain menyita barang bukti jutaan butir obat keras terlarang, polisi juga menyita 1 unit mobil serta motor pemilik gudang yang berhasil melarikan diri. Saat ini Satres Narkoba Polrestabes Bandung masih terus melakukan pendalaman dan mengejar pemilik gudang yang berhasil melarikan diri. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di eksit tol Karawang Barat Rabu petang 30 Juli 2025. Seorang warga negara asal Jepang, Yukihiro Nabae, meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya tertimpa truk muatan tanah. Insiden ini terjadi akibat truk kehilangan kendali saat melaju sehingga menabrak median jalan dan menimpa sebuah mobil. Sebuah truk tronton hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan dan terguling ke arah kanan, lalu menimpa sebuah mobil Toyota Foxy bernomor polisi B2052FBB. Mobil tersebut ditumpangi oleh Yukihiro Nabae yang langsung meninggal di tempat kejadian. Sementara itu pengemudi mobil Foxy serta supir dan kernet truk dilarikan ke RS Rosella untuk mendapatkan perawatan. Humas Polres Karawang Ibda Cepwildan menjelaskan bahwa penyebab insiden ini adalah truk yang dikemudikan Mamat, warga Kabupaten Subang tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Setelah melakukan olah tempat kejadian dan mengamankan barang bukti, pihak kepolisian menghimbau seluruh pengguna jalan untuk lebih waspada dan disiplin saat berkendara demi menjaga keselamatan diri dan orang lain. Dari Jakarta, Natania, Sinpo TV melaporkan. Niat mengambil pelepah pisang, seorang remaja bernama Fadil berusia 16 tahun hanyut terseret arus sungai Berlawan saat berenang bersama ke-6 temannya. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia yang tersangkut di antara batang kayu dan semak-semak. Seorang remaja laki-laki Fadil 16 tahun, warga desa Kelambir 5, Kecamatan Hamaran Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hanyut di Sungai Belawan.
Jenazah korban ditemukan tim SAR gabungan pada Rabu 30 Juli 2025 pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian bermula saat korban bersama teman-temannya hendak menyeberangi sungai untuk mengambil pelepah pisang. Namun Fadil diduga tidak mahir berenang sehingga terseret arus. Teman-teman korban sempat mencoba menolong tetapi upaya itu gagal karena arus cukup kuat. Kemudian teman-teman korban melaporkan ke warga sekitar dan diteruskan ke kantor pencarian dan pertolongan Medan. Pencarian dilanjutkan dengan metode penyisiran permukaan air, hingga akhirnya korban ditemukan tersangkut di antara batang kayu dan semak-semak di pinggir aliran sungai sekitar 200 meter dari lokasi awal kejadian. Evakuasi berjalan lancar dan jenazah langsung diserahkan kepada keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggagalkan peredaran 14,5 kg narkoba jenis sabu jaringan internasional China, Malaysia, Indonesia yang dimasukkan ke dalam kemasan teh Cina. Selain barang bukti narkoba sabu tersebut, polisi turut mengamankan seorang kurir saat tengah hendak mengantarkan barang haram tersebut di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pria ini seketika tak berkutik saat tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyergapnya di salah satu ruas jalan di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Saat dilakukan penggeledahan di dalam tas ransel yang dibawa pria berinisial BS, petugas mendapati 6 paket besar narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Tak sampai di situ saja, petugas yang langsung melakukan pengembangan ke rumah kontrakan pelaku turut mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang serupa sebanyak 2 paket besar beserta 4 alat timbang digital dan 1 pek besar plastik klip. Penangkapan pelaku yang merupakan kurir narkoba jenis sabu jaringan internasional Cina, Malaysia, Indonesia ini berawal dari laporan masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika di Kampung Boncos, Palmerah. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan total 14,5 kg. Kami mengamankan pelaku berinisial BS 31 tahun dan ini merupakan jaringan internasional Cina, Malaysia, dan Indonesia. Kami amankan di rumahnya di wilayah Bekasi dan juga kami mengamankan barang narkotika jenis sabu di 3 tempat yang disewa oleh pelaku. Narkotika yang diamankan sebanyak 14.560 gram. Sementara itu hingga saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya berinisial JI yang memberikan barang narkoba jenis sabu kepada pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, subpasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama seumur hidup. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian laptop milik seorang pengguna kereta komuter lain yang tertinggal berhasil ditangkap kepolisian unit reskrim Polsek Tambora. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen kerap mencuri kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Inilah rekaman kamera pengawas saat detik-detik kedua pelaku masuk ke dalam kereta komuter lain yang sudah dalam keadaan kosong di stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat. Saat itu salah satu pelaku tampak mengambil sebuah tas berwarna hitam dari tempat penyimpanan barang penumpang. Kemudian keduanya membawa tas tersebut yang diketahui berisi laptop untuk kemudian dijual di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Mendapatkan laporan tersebut, polisi unit reskrim Polsek Tambora bergerak cepat dan berhasil menangkap kedua pelaku di kawasan Stasiun Manggarai dan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 kali. Terima kasih, kami telah berhasil mengamankan 2 orang terkait berita viral di media sosial yang melakukan aksi pencurian laptop di kereta. Untuk kedua pelaku berinisial J dan DM, kami amankan di dua lokasi berbeda, satu di Stasiun Manggarai dan satu lagi di kontrakannya di Kali Anyar. Untuk pengakuan pelaku sendiri, mereka baru melaksanakan aksinya sebanyak 5 kali dengan modus yang sama. Jadi untuk J dan DM ini berprofesi sebagai pengamen
yang suka menaiki kereta, menumpang kereta, dan ketika melihat ada kesempatan melaksanakan aksinya. Untuk pasal sendiri kami mengenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Insiden kebakaran terjadi pada kapal AWB Sea Haven 1 pada Rabu sore 30 Juli 2025. Kapal tersebut terbakar saat berada di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur. Insiden tersebut terjadi diduga karena adanya pengelasan di hulu plafon, sehingga menyebabkan adanya percikan api. Kebakaran kapal diduga berpuncak di pekerjaan pengelasan yang dilakukan oleh seorang mekanik dan 2 helpernya. Saat melakukan pengelasan di hulu plafon menggunakan plat besi, percikan api diduga menyulut bagian lain dari kapal. Kobaran api dengan cepat merembet ke ruangan awak kapal dan ruang dapur. Kedua helper sempat berusaha memadamkan api dengan air, namun dibutuhkan bantuan petugas untuk menaklukkan api sepenuhnya. Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Kaltim, Kombes Pol Edward Pardede, menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Api berhasil dijinakkan oleh petugas dan langsung dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Natania, Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Simpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.